Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 11 jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Kami kelompok 4 ingin membahas materi tentang kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Atau dengan kata lain, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negeri. Seseorang yang diberi tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara biasanya disebut dengan diplomat. Nah, kemudian di sini terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut. Hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antara bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, yaitu pertukaran misi diplomatik. Yang ketiga, status pejabat diplomatik. 4, yaitu kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial, yaitu eratnya hubungan suatu negara dengan negara lain, membuat banyaknya perwakilan diplomatik yang dikirim. Yang pertama, korps wakilan diplomatik dan konsuler. Diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. A. Korps perwakilan diplomatik. Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu duta besar atau juga disebut dengan ambasador dan pronuntius. Tugas seorang duta besar adalah memimpin kedaulatan besar di suatu negara yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. Yang kedua, itu ada duta atau juga disebut dengan envoy dan internentius. Tugas seorang duta dalam memimpin kedaulatan di suatu negara yang singkat, kedekatan hubungan antara dua negara tidak begitu erat. Ketiga, kuasa usaha. Seorang kuasa usaha dikirim oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima. Pada setiap kedutaan, ada beberapa tenaga ahli yang turut diutus dan disebut atase, seperti atase perekonomian dan atase militer. B. Korps perwakilan konsuler. Berdasarkan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan optional protokol tahun 1963, fungsi perwakilan konsuler adalah sebagai berikut. 1. Di dalam negara penerima, melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan bahan-bahan hukum, di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Kedua, memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi kebudayaan, dan ilmiah di antara kedua negara. Ketiga, bertindak sebagai notaris dan penitera sipil serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima. Bagian kedua, fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunitas. A. Fungsi perwakilan diplomatik. Menurut Kongres Wina 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. 1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang kedua, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang ketiga, memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Keempat, melindungi kepentingan negara pengirim
dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. B. Hak imunitet. Kekebalan diplomatik atau hak imunitet bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional adalah sebagai berikut. Pertama, hak ekstrateritorialitas. Hak ekstrateritorialitas merupakan hak kekebalan dalam daerah perwakilan, seperti daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya. Dengan demikian, tidak diperkenankan masuk tanpa izin khusus. Nah, jadi warga negara yang mencapai perlindungan di dalam gedung perwakilan negara asing itu tidak dapat ditangkap begitu saja, melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Nah, selain itu, hak kekebalan ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan, karena memang hendaknya diserahkan kepada polisi setempat. Kemudian yang kedua itu hak kebebasan atau kekebalan. Meskipun harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat, anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan. Nah, selain itu juga mereka terbebas dari pajak, bea cukai, dan pemeriksaan atas tes diplomatik. Mereka juga bebas mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.